Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak beserta keluarga. Nah, anak-anak, di majelis pagi hari ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat duha. Nah, jadi anak-anak, keutamaan sholat duha itu ada banyak sekali, terlebih masalah rezeki. Apa saja sih keutamaannya? Yuk dengarkan sampai selesai. Nah, untuk keutamaan yang pertama yaitu diampuni segala dosa. Jadi dosa itu anak-anak merupakan ganjaran yang didapatkan setelah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariat. Biasanya dosanya ini bisa berupa dosa-dosa kecil, bahkan sampai dengan dosa besar. Nah, anak-anak, seperti yang disebutkan dalam hadis, yang artinya siapa saja yang membiasakan atau menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi sudah jelas sekali ya anak-anak bahwasanya keutamaan sholat duha itu bisa menjadi perantara Allah mengampuni dosa hambanya. Meskipun dosa itu sangat banyak sebanyak buih di lautan, Allah masih tetap bermurah hati untuk mengampuninya. Nah, untuk keutamaan yang kedua yaitu dibuatkan rumah di surga. Nah, anak-anak, semua umat Islam pastinya ingin masuk surga. Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amalan soleh agar bisa mendapatkan jaminan surga dan juga bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Salah satu keutamaan dari mengerjakan sholat duha ternyata bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga, seperti yang terdapat di dalam hadis yang artinya sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan sholat duha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, dicukupkan rezeki. Di dunia, rezeki sangatlah beragam. Rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman. Meskipun begitu, rezeki ini pun tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja, melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah anak-anak. Nah, kebanyakan masyarakat seringkali meminta kecukupan rezeki. Hal itu bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan. Bagi anak-anak yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhirat, cobalah untuk rutin melaksanakan sholat duha. Seperti yang ada pada hadis yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, di hadis tadi dijelaskan anak-anak bahwasanya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Bahkan
Rezekinya akan terus mengalir di sepanjang hari ketika paginya orang tersebut melakukan sholat duha. Selanjutnya yaitu mendapatkan pahala sedekah. Jadi anak-anak, seperti yang kita ketahui, sedekah itu merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahala. Bahkan meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya ini, yaitu dengan melakukan sholat duha. Jadi dengan melakukan sholat duha, kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah. Ini juga terdapat di dalam hadis yang artinya, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi itu tadi, jika kita melaksanakan sholat duha, itu kita bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah. Keutamaan yang terakhir dari sholat duha yaitu dipermudah segala keinginannya. Siapa sih yang tidak mau segala keinginannya dipermudah? Mau minta ini dipermudah oleh Allah, mau dapatkan ini dipermudah oleh Allah, mau meraih ini dipermudah juga oleh Allah. Nah, jadi akan rahasia, dan bahkan umat Islam pun percaya, bahkan sudah terbukti bahwasanya anak-anak sholat duha bisa mempermudah hajat. Dengan melaksanakan sholat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Dengan catatan, sholat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah, dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Jadi melaksanakan sholatnya bukan karena mau dapatkan ini, mau meminta ini, mau meraih ini, bukan. Tetapi kita sholat, kita laksanakan sholat duha ikhlas semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Jika Allah sudah ridho anak-anak, maka apapun yang akan kita inginkan itu jadi lebih mudah. Nah, itu tadi keutamaan dari sholat duha. Jadi dengan beberapa kelebihan dan keutamaan melaksanakan sholat duha tadi, tentu anak-anak akan sadar nih bahwasanya sholat duha itu banyak mengantarkan kita pada kebaikan. Tak hanya kebaikan, namun juga pahala yang bisa mengantarkan kita menuju tempat terbaik nantinya, yaitu di surganya Allah. Oke, mungkin cukup sekian majelis pagi kita hari ini. Marilah cukupkan dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga majelis pagi hari ini bisa mengingatkan kita untuk terus merutinkan sholat duha sehingga kita bisa mendapatkan apa saja yang kita inginkan dan Allah permudah urusan kita. Allah ridho terhadap ibadah-ibadah kita. Marilah kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.